Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Nita di channel Nita Husna Shop. Malam ini sebenarnya lagi gabut sih ya, karena banyaknya tugas. Saking banyaknya, saya tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Ya akhirnya ya kita bikin seru-seruan aja deh. Nah, di sini saya bukan mau sok jadi orang pinter enggak ya, tapi saya di sini mau sedikit berbagi informasi. Karena sekarang ini kan ya banyak orang tua yang menjadi guru dadakan, padahal mereka tidak punya skill, tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang baik. Tapi di zaman sekarang mereka itu dituntut untuk bisa mendidik anak mereka, yo enggak? Iyalah, saya sebagai guru TK merasakan apa orang tua itu banyak yang ngeluh, bu, anakku nggak gelem apa sinau, anakku kon sinau angel, anakku aku lek waya sinau jaluk dolan, senengane dolanan HP. Padahal sekarang ini namanya abad 21 ya, generasi Z ya. Rada ngerti yo, soalnya aku PPG saya kira ya, untuk ilmu didik lah. Sekarang itu zamannya generasi Z. Apa sih generasi Z? Generasi Z itu anak-anak sing lahir setelah tahun 95. Mereka itu dalam satu hari bisa menghabiskan 5 jam untuk nonton YouTube. Iya bara. Kok tak cilik sampeyan lek ndelok YouTube pirang jam. Kuwi to, padha. Terus mereka itu bisa main game dalam sehari itu 3,5 jam. Bahkan ada di antara mereka itu bisa mengoperasikan handphone sebelum dia itu bisa jalan. Rencana zamane saiki ndak iso saman meksa-meksa ning anak, aja HP-an, aja apa. Intine kita itu ndak bisa memisahkan anak sekarang dengan teknologi ya, karena zaman sekarang itu memang sudah zamannya apa ya, generasi Z itu mau guys. Memang kita itu dituntut untuk bisa teknologi. Sekarang bayangin aja berbisnis, untuk bisnis deh, apa ya, usaha. Bagi mereka pelaku usaha yang tidak bisa mengandalkan memanfaatkan internet, ya nggak bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, mereka sebentar lagi pasti akan gulung tikar. Saiki kedas beauty njajali kok iso viral. Ya iyalah, mereka memang tahu bagaimana caranya. Oh maaf, ini gak di endorse, tapi kalau kalian cermati, mereka itu tahu bagaimana ilmu marketing, memanfaatkan teknologi untuk berjualan, ngono lho ancen zamane. Terus saiki kembali ke permasalahan. Anakku angel bu diomongi, anakku angel kondisiplin, tak warai carane. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan, aku iki udu ahli, saya ini bukan ahli, tapi karena saya kemarin dapat ilmunya, maka saya ingin berbagi. Oke? Kalau Anda setuju, gunakan. Kalau Anda tidak setuju, abaikan. Oke, yang pertama seperti ini. Saat kita melihat anak kita dikasih tahu, tapi dia membangkang, bantah, pegel apa enggak, marah apa enggak kita, benci apa enggak, dalam hati pasti gondel. Nah, kemarahan kita itu jangan kita salurkan, jangan diperlihatkan kalau anak kita itu sulit untuk dikasih tahu, jangan bentak dia, jangan pakai kekerasan fisik ya. Ingat, jangan pakai suara yang keras, woi, jangan bentak dia. Oke? Pada memberi hukuman, mencubit, menjewer, mengeplak, intinya jangan berikan hukuman fisik pada anak. Lebih baik ya, dapatkan perhatian anak dengan cara panggil namanya, pegang bahunya, atau kedipin matanya. Tatap dia saat
anak itu bicara, kita gunakan bahasa isyarat. Atau kalau anak itu lost control, biarkan dia seperti itu dulu. Nanti ketika dia sudah agak tenang, kita rangkul dia, kita kasih tahu dia maunya, tanyakan ke dia maunya apa, gimana. Nah di situ, di saat dia itu sudah tenang, kita bisa masukkan kata-kata. Kok kata-kata toh? Pembelajaran. Bukan sesuatu hal yang benar, wes. Penere piye dudohno nek pas bocah wis anteng. Di saat bocah marah-marah, bahasanya. Di saat anak itu sedang marah-marah, jangan kau tambahi dengan emosimu. Oke? Kalau kau masuki emosimu, anak itu akan wah. Apa? Ya nyelot nesu. Kalau biasanya kita mau melarang anak, biasanya gimana? Coba. Kalau anak-anak kita lari, kita mau melarang dia lari, kita bilangnya seperti apa? Woi, ojo melayu. Ya enggak? Aku Wian. Tapi sekarang kita harus merubahnya. Daripada menggunakan kata jangan, lebih baik beri alternatif yang harus dilakukan oleh anak. Piye maksudnya? Ini. Nah, tadi kan kita melarang anak untuk tidak berlari. Jangan katakan gini, jangan lari dok, jangan lari nak, jangan. Kita ganti, jalan pelan-pelan saja ya sayang. Nah, semakin kita katakan jangan, anak itu akan penasaran, jadi dia akan terus melakukan apa yang kita larang. Dia istilahnya itu dia penasaran. Kalau aku melakukan ini, apa yang akan terjadi? Dia itu malah penasaran. Jadi kalau kalian melarang anak kalian, jangan gunakan kata jangan. Kok jangan-jangan sih? Yang ketiga, biasanya gini ya, kalau kita ada sesuatu yang pengen kita berikan ke anak, yang kita mau suruh ke anak, tapi si anak itu nggak mau, akhirnya kita ngancam. Contohnya seperti ini, ayo nak cepat kita berangkat, nanti enggak, ayo nak cepat kamu siap-siap, kalau nggak siap-siap segera siap-siap. Kalau nggak, bahasa Jawa, ayo kendang kayak salin, randang salin tak tinggal. Ngerti bahasa Jawa? Gini, kalau si anak itu tidak cepat-cepat ganti pakaian, kita ancam, akan kita tinggal, tidak kita ajak. Nah sebenarnya itu ancaman. Oke, 1-2 kali dia akan nurut, karena dia memang takut untuk ditinggal. Tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, dan si anak pun akan mengabaikan hal tersebut. Akhirnya opo? Mbok pegel toh? Iya, itu saya itu. Terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, penjuni GTK bareng ya iki. Sebelum kalian itu menentukan aturan, apa ya? Intinya ngene wis. Sadurunge bocah iki mau jak, wae ono aturan. Wae ono kesepakatan. Misalkan gini, 1 jam, ngerti bahasa Jawa toh? 1 jam sebelum berangkat, atau malamnya kan biasanya kita punya acara itu, kalau besok mau ke pantai gitu ya, berarti malamnya itu kan sebenarnya sudah direncanakan kan. Nah malamnya itu kalian buat kesepakatan dengan anak kalian, besok kita jam sekian itu harus berangkat, berarti jam sekian itu kamu harus sudah siap-siap. Kalau kamu tidak siap-siap, segera siap-siap, jam 7 itu kamu bisa ketinggalan. Nah di situ kita nggak ngancam, tapi kita memberikan pengertian kepada anak. Dan disitulah kesempatan anak-anak untuk mengoperasikan otaknya. Mereka akan menganalisis sebuah sebab akibat dari sebuah kejadian. Disinilah kita orang tua menanamkan cara berpikir yang tidak tergesa-gesa. Ini sesuai dengan pembelajaran anak di abad 21 ini. Dan ketika mereka setiap hari bermain, semua mainannya akan berantakan. Kalau kita tidak mengajari anak, kesel rek, mendinoring keseringkes, ya enggak. Ya carane piye? Ya carane buat kesepakatan sama anak. Kalau anak mau main, ngomong sama mereka, buat
kesepakatan, misalnya seperti ini, Husna dia mau mengambil mainan yang di keranjang, otomatis itu yang ada di keranjang pasti akan ditok nih kabeh, yo kan. Nah, karena itu nanti akan dikeluarkan semua, otomatis akan berantakan. Nah, di situ kita buat kesepakatan sebelum dia memulai permainan, kita buat kesepakatan. Mbak Husna, kamu mau main itu? Iya. Iya, Bun. Oke, boleh kamu main itu. Tapi setelah main, kamu harus membereskan. Si anak pasti bilang iya. Nah, nanti setelah main kalau dia tidak membereskan itu, kalau pertama pasti dia tidak akan membereskan, karena awal itu memang membiasakan itu memang hal yang sulit. Tapi jika tidak dibiasakan itu akan menjadi penyakit, yo enggak. Makanya mungkin saat pertama kali kita meminta dia tidak akan mau, istilahnya maksudku gini, Pak Usna nanti mainannya diberesi, kalau mau main ini setelah main harus diberesi, dia pasti bilang oke. Tapi kenyataannya mungkin di akhir setelah dia bosan dengan mainannya, dia tidak akan membereskan mainannya. Di sini orang tua tidak boleh marah. Nah terus piye? Ya nah orang tua ini kudu melok nyewangi ini, Mbak Usna sini, Bunda bantu kita bereskan mainan ini bersama-sama. Raya wong tuane kudu telaten mempelajari anak dari kebiasaan, ya nah. Jadi buat kesepakatan aturan bersama anak, biar anak itu tahu konsekuensinya, biar anak itu paham dengan keadaan. Oke? Kita salurkan kegabutan kita malam ini. Oke, yang terakhir ya guys, yang keempat, kipi itu HP ini loh. Oke. Kan HP ku maju. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Oke, terakhir yang keempat, daripada kita itu pusing memikirkan semua kesalahan anak kecil, ya kan, lebih baik syukurilah hal manis atau perkembangan kecil yang ada pada anak. Misalkan anak itu mampu mencuci tangan sendiri, itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa. Misalkan anak itu mampu pakai celana sendiri, itu pun juga hal yang luar biasa. Jadi mulailah dengan memuji hal yang kecil dari anak tersebut. Kita kasih pujian, kita kasih reward. Oke? Reward itu bukan berupa hadiah, maksudnya bukan hanya berupa hadiah yang ada wujudnya, enggak. Pelukan, ciuman, itu juga reward. Jadi ingat, jangan memusingkan kesalahan kecil yang dibuat oleh anakmu, tapi syukurilah hal manis yang sangat kecil yang dimiliki oleh anakmu. Ingat, jangan pusing terhadap semua kesalahan anak, karena anak itu sejatinya adalah dirimu, tiruanmu, orang tuanya maksudnya ya. Oke, ingat 4 hal. Yang pertama, daripada kita memberikan hukuman kecil kepada anak, lebih baik dapatkan perhatian anak dengan memanggil namanya, menyentuh pundaknya, atau menatap matanya saat bicara. Yang kedua, daripada menggunakan kata jangan, lebih baik gunakan, beri alternatif perilaku yang boleh dilakukan oleh anak. Yang ketiga, daripada memberikan ancaman kepada anak, lebih baik buat aturan yang disepakati bersama oleh anak. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya masih banyak tapi ini saya buat 4 saja. Yang keempat, daripada terlalu memusingkan semua kesalahan yang dibuat oleh anak, lebih baik syukurilah hal manis yang dimiliki oleh anak meskipun itu sepele. Oke? Selamat malam, salam sehat,
jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.